Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi modul selanjutnya, yaitu adalah kegiatan 5. Nah, kita akan menggunakan nested for atau for bersarang, di mana kita akan menggunakan for di dalam for. Oke, pertama kita akan contohnya, kita akan membuat contoh program pada kegiatan 5. Oke, kita buat file baru. Ini kita simpan dulu dengan nama kegiatan 4. Oke, selanjutnya kita buat file baru, new file, text edit, kemudian include iostream, include stdio.h, kemudian include count.io.h, kemudian integer min, jangan lupa tutup kurung, dan return 0. Oke. Sekarang kita lihat di modul integer a, b. Oke, kita deklarasikan integer a, b sebagai variable dengan tipe data integer, kemudian clr scr, kemudian for a sama dengan 1, a sama dengan 1, kemudian a lebih kecil sama dengan 5, kemudian a plus, jangan lupa tutup kurung kurawal. Setelah membuka kurung kurawal, langsung saja menutup kurung kurawal lagi. Kemudian for, saya kasih jarak b sama dengan 1, kemudian b lebih kecil sama dengan a, kemudian b plus, ingat buka kurung kurawal langsung tutup kurung kurawal. Oke, kemudian kita cout b, kemudian di luar for nested atau di luar for kedua kita cout end line. Oke. Kemudian kita pakai get untuk menahan layar, kita coba jalankan. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa outputnya ini sama dengan di modul. Oke, untuk bisa menggunakan jarak seperti ini, kita lihat ini ada spasi, maka kita bisa menambahkan spasi seperti ini. Oke, kita jalankan lagi. Oke, sudah sama. Nah, ketika kita menggunakan sistem nested for seperti ini dan membuat pola seperti ini, maka ini kita akan mengenal yang namanya adalah baris dan kolom. Oke, ini baris pertama, kolom pertama, ini baris kedua, kolom pertama, dan ini baris kedua, kolom kedua, baris ketiga, kolom pertama, baris ketiga, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga, baris keempat, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4, ini baris kelima, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4, kolom kelima. Oke, jadi fungsi daripada for pertama ini akan bertindak sebagai membuat baris. Jadi dia akan mencetak semua baris ini, dia akan membuat ini, kemudian kolom kedua ini sebagai pembuat kolom. Oke. Jadi di sini kita mendeklarasikan variabel a dan b dengan tipe data integer. Oke. Kemudian ini untuk membersihkan layar, dan di sini kita mulai perlahan. Oke, kita mulai perulangan pertama, a sama dengan 1. Oke. Jadi di sini kita katakan bahwa a ini sama dengan 1. Itu adalah nilai awal, inisial awal a sama dengan 1 dengan kondisi a lebih kecil atau sama dengan 5. Oke. Karena a ini adalah 1 dan a ini lebih kecil daripada 5, maka dia akan kerjakan for kedua. Oke. For kedua ini b adalah 1, itu adalah nilai awal. Oke, maka kita akan sebut di sini
saya kasih coba komentar bahwa B saat ini adalah 1. B lebih kecil atau sama dengan A. A ini adalah 1. Kita perhatikan A adalah 1. Karena 1 ini masih lebih kecil atau sama dengan 1. Oke. Kalau 1 ini lebih kecil sudah pasti bukan, tetapi karena dia menggunakan kondisi lebih kecil sama dengan, maka kondisi A sama dengan 1 ini, B sama dengan A ini berlaku, atau 1 sama dengan 1 berlaku. Karena kondisinya benar, maka dia masuk ke dalam cout B kemudian spasi, maka dia akan mencetak angka 1 seperti di layar ini. Oke. Kita asumsi di sini adalah outputnya. Saya coba buat di sini adalah outputnya. Maka saat ini dia mencetak angka 1 dan spasi. Oke. B sama dengan 1. Karena sudah mencetak, otomatis dia akan menjalankan pekerjaan selanjutnya, itu adalah B++. Ketika B++, maka B yang lama, artinya B sama dengan 1 ini akan tambah dengan angka 1. Maka B saat ini adalah 2. Oke. Ketika B ini adalah 2, dia akan menjalankan perintah ulang lagi. Sekarang B ini adalah 2. B lebih kecil atau sama dengan A. 2 lebih kecil daripada 1, sudah pasti bukan. 2 sama dengan 1, sudah pasti bukan. Maka dia akan keluar dari for ini, kemudian dia akan membuat baris baru. Maka di sini sekarang sudah ada baris baru. Kursor sekarang berposisi pada layar di baris baru. Oke, karena di sini sudah selesai, dia akan kembali ke A++. Ingat, setiap kali menjalankan perintah, dia akan kembali ke sini dan melakukan bilangan pencacah itu akan dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan kondisi yang ada di sini atau rumus yang ada di sini. Karena di sini adalah A++, maka A tadinya adalah 1 akan ditambahkan dengan 1, maka A di sini sama dengan 2. Oke, A sama dengan 2. Kemudian dia akan melakukan pengecekan lagi. 2 lebih kecil daripada 5. A lebih kecil daripada 5, atau A itu adalah 2. 2 itu lebih kecil daripada 5. Jika benar, maka dia akan masuk ke dalam proses yang di sini lagi. Oke, sekarang ini akan diulangi lagi dari awal lagi. B tadi ini bukan lagi 2, tetapi dia akan diulangi lagi. B sama dengan 1. B lebih kecil atau sama dengan A. 1 lebih kecil daripada 2. Karena benar, maka dia akan cout B. Ingat, sebelumnya kita sudah ada di baris kedua, maka dia akan cout B. B itu adalah 1, maka kita akan cetak 1. Kemudian ada spasi. Oke. Setelah mencetak ini, selanjutnya adalah bilangan pencacahnya ini akan menjadi B++. Artinya B yang lama akan ditambahkan dengan 1, maka B sekarang adalah 2. 2 lebih kecil daripada, atau B lebih kecil sama dengan A. 2 lebih kecil daripada 2, tidak. Tetapi karena di sini adalah lebih kecil sama dengan, maka 2 sama dengan 2 yang berlaku, dan itu adalah benar. Maka cout B. B adalah 2, maka dia akan cetak 2 dan spasi. Kemudian setelah mencetak 2, B ini akan plus menjadi tambah 1, atau B sama dengan 3. 3 lebih kecil daripada 2, salah. 3 sama dengan 2 juga salah, maka akan keluar dari sini dan dia akan menjalankan perintah cout and line. Jadi di sini kita punya satu lagi baris baru. Kursor sudah ready di layar dengan baris baru. Setelah cout and line, maka for pertama ini akan melakukan pencacah bilangan lagi, yaitu A++. A yang lama adalah 2, maka A yang lama tambah 1, jadinya 2 tambah 1, maka A yang baru sekarang adalah 3. Oke, 3. A lebih kecil sama dengan 5.
3 lebih kecil daripada 5, masih benar, maka dia akan turun ke perulangan kedua. B ini yang tadinya 3 akan kembali menjadi 1 karena B sama dengan 1. Oke, B sama dengan 1, B lebih kecil daripada A, 1 lebih kecil daripada 3, karena benar dia cetak B, di sini akan mencetak angka 1. Spasi, kemudian B++, B tambah 1 lagi, maka ini akan menjadi 2. B lebih kecil atau sama dengan A, 2 lebih kecil daripada 3, karena masih benar, cetak B, cout 2 spasi. Kemudian B++, B tambah 1. Oke, saat ini B tambah 1, maka B sama dengan 3. Oke, B lebih kecil sama dengan A, 3 lebih kecil daripada 3, tidak, 3 sama dengan 3, ya benar, maka cout B, maka sini akan lakukan cout 3. Oke, spasi. Sekarang B ini plus lagi. Oke, setelah cetak B, maka selanjutnya adalah ini. Ketika B++, maka B di sini menjadi 4 karena 3 tambah 1, maka B sekarang adalah 4. B lebih kecil sama dengan A, B lebih kecil daripada 3, tidak. B sama dengan 3, juga tidak, maka dia akan keluar, kemudian cout and line, maka di layar itu sebenarnya kursor akan mencetak baris baru lagi. Karena sudah di sini dan mencapai ini, kemudian A++, A yang lama tadi 3 akan ditambahkan dengan 1, maka nilai A yang baru sekarang adalah 4. 4 A lebih kecil sama dengan 5, 4 lebih kecil daripada 5, masih benar, maka dia kerjakan lagi di sini. B sama dengan 1, jadi ini B akan kembali menjadi 1. Kemudian dia akan cek lagi B lebih kecil sama dengan A, B adalah 1 dan A adalah 4, maka 1 lebih kecil daripada 4, benar, cout B, B adalah 1, maka dia akan cetak nilai B yaitu 1, spasi. Kemudian dia akan menambahkan nilai B lagi atau pencaca lagi, B tambah 1, B++ artinya B yang lama akan ditambahkan dengan 1, artinya nilai B sekarang adalah 2. Kemudian masuk lagi ke kondisi B lebih kecil atau sama dengan A, B2, A4, 2 lebih kecil atau sama dengan 4, masih benar, maka dia akan cetak B, kemudian 2, dia akan kembali lagi B++, maka B akan menjadi 3 karena bertambah 1, B saat ini 3 masih lebih kecil daripada 4, maka dia akan lakukan cetak B, kemudian di sini 3, dan setelah cetak dia akan B++ lagi, maka di sini adalah B+1, dan sekarang nilai B adalah 4 berulang lagi, 4 lebih kecil 4, tidak, tetapi karena ada sama dengan, maka 4 sama dengan 4, karena ya dia akan cetak B lagi, di sini akan cetak 4, ingat nilai B adalah 4, spasi. Oke, kemudian B++, 4 tadi dia akan ditambah dengan 1, maka nilai B sekarang adalah 5. Oke, 5 lebih kecil daripada 4. Oke, kita sekarang berada pada posisi ini, 5 lebih kecil daripada 4, tidak, 5 sama dengan 4, juga tidak, maka dia akan keluar cout and line, maka dia akan baris baru lagi. Karena sudah menjalankan perintah ini, dia akan kembali ke atas A++, maka A yang lama akan ditambahkan dengan 1, maka nilai A sekarang adalah 5. Oke, 5 lebih kecil daripada 5, tidak, tapi 5 sama dengan 5, maka dia akan kerjakan lagi B sama dengan 1, di sini B sama dengan 1, kemudian melakukan perulangan seperti biasa, 1 lebih kecil, B lebih kecil sama dengan A, 1 lebih kecil daripada 5, benar, maka dia akan cetak B, di sini akan ada angka 1, kemudian spasi, kemudian B++ tambah 1, artinya nilai B yang baru adalah 2 lebih kecil daripada 5, dia akan cetak B, dia akan 2, kemudian B++ lagi, B yang lama tambah 1, maka B yang baru adalah 3 lebih kecil daripada 5,
3 lebih kecil daripada 5 masih benar. Cetak B, sekarang dicetak angka B adalah 3 spasi, kemudian B++, 3 yang lama atau B yang lama adalah tambah dengan 1, maka B sekarang adalah 4. Sekarang B lebih kecil daripada 5 masih benar, maka si out B, kemudian di sini ada 4 spasi lagi B++, sekarang B bertambah 1, nilai B adalah 5. 5 lebih kecil daripada 5 tidak, tapi karena 5 sama dengan 5 masih benar, maka dia si out B di sini adalah 5 spasi, kemudian B++, 5 tambah 1. Oke, maka nilai B yang baru ini adalah 6. Oke, maka nilai yang baru adalah 6. 6 lebih kecil daripada 5 tidak, 6 juga tidak sama dengan 5 tidak, maka dia akan keluar. Kemudian si out and line, oke, dan kemudian dia akan naik ke atas lagi. A++ artinya A yang lama akan ditambahkan dengan 1, maka nilai A sekarang adalah 6. A lebih kecil sama dengan 5, 6 lebih kecil daripada 5 tidak, 6 juga tidak sama dengan 5, maka dia akan langsung keluar dan gauge, maka perintah ini akan selesai. Oke, seperti itu untuk membentuk pola segitiga seperti ini. Android. Oke, kita bisa pakai menu reset untuk kembalikan ke posisi awal, kemudian kita include .io.h, kemudian include stdio.h. Oke, kemudian di sini kita akan pakai namanya integer a, B. Kemudian di sini kita akan mulai melakukan perulangan seperti di sini. For A sama dengan 1, kemudian A lebih kecil sama dengan 5, kemudian A++, contoh, oke, kurung-kurungkan, kemudian pakai tab, for B sama dengan 1, kemudian B lebih kecil sama dengan A, kemudian B oke. Di sini kita tab, kemudian si out B. Oke, kita pakai spasi. Oke, kemudian di sini kita si out and line. Oke, code-nya sama, kita run. Oke, dia menampilkan hasil yang sama seperti di laptop juga.